Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi nih membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Rumah Dukun, karya dari Mas Ramdan Hadi. Nah, bagaimana ceritanya? Kalian tentunya pasti penasaran kan bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Oh ya, sebelum masuk ke ceritanya kalian juga bisa mengunjungi thread ataupun webpage beliau secara langsung ya teman-teman. Nah, yuk mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ini rumahnya ya? Bener nggak? Tanyaku dan iya, balas ayah. Aku berdiri di depan sebuah rumah berlantai 2. Dari bentuk dan jendelanya mirip sekali dengan rumah Belanda. Ayah bilang kalau rumah ini sudah 3 tahun tidak ditempati. Terlihat jelas sekali dari cat putihnya yang kusam dan kehitaman. Rumput di halaman depannya pun lumayan tinggi, cukup untuk menenggelamkan adikku, yaitu Hamid. Bagian terseramnya adalah satu pohon mangga dan pohon beringin di depan rumah. Melihatnya saja aku sudah merinding. Kemudian ayah membuka pagar besi yang sudah berkarat itu. Suara decitannya bahkan terdengar ngilu di telingaku. Ya sudah, ayo masuk. Kami berjalan melewati rerumputan yang tinggi. Hamid, jangan jauh-jauh dari kakak, nanti hilang loh. Candaku disertai tawa. Bu, kakak ngeledek nih bu, sahutnya, dan Arsyad, jangan dibercandain terus adiknya, tunggu ibu. Ah iya bu, udah awas licin, ucap ayah saat menginjakan kaki di lantai teras yang agak berlumut. Wah, bisa kerja bakti sampai malam ini, celetuku. Makanya ayah ajaknya pagi-pagi, biar malam bisa tidur nyenyak. Ayah membuka pintu itu. Rumahnya adem banget ya, ucapnya. Tapi banyak debunya. Ya wajar, udah hampir 3 tahun kosong. Ya udah yuk, mulai bersih-bersih. Ibu sama ayah bersihin lantai 1, kamu sama Hamid bersihin lantai 2, perintah ibu. Barang-barangnya gimana? Simpan aja dulu di ruang tengah. Ya udah kalau gitu. Aku dan Hamid pun berjalan ke arah tangga di dekat ruang tengah. Tepat di bawah tangga ada sebuah kamar mandi. Di dekatnya ada ruangan yang cukup besar, entah itu ruangan apa. Soalnya pas aku coba buka ternyata terkunci dengan rapat. Hati-hati, tangganya licin, ucapku sembari menaiki anak tangga. Oh iya kak, sahut Hamid kemudian. Tiba di lantai 2, aku sudah disambut dengan sebuah ruangan lengkap dengan sofa dan meja kecil. Di dekatnya ada 2 pintu kamar. Aku membuka jendela yang berada tepat di belakang sofa agar ada cahaya yang masuk pada kala itu. Lalu kemudian brak, terdengar suara benda terjatuh dari salah satu kamar. Apa itu, Mit? Tanya kepada Hamid. Ah, nggak tahu kak. Kubuka pintu kamar pertama. Seketika itu tercium bau busuk yang menyengat. Bau banget kak. Iya. Ku coba nyalakan lampu tapi tidak bisa. Terpaksa harus masuk ke kamar dan membuka jendela. Kemudian mencari sumber bau busuk itu. Kayaknya dari bawah kasur deh, ucapku sembari menyorot bawah kasur dengan lampu ponsel. Tuh kan benar, terlihat ada panggil kucing. Heran, kamar yang tertutup rapat dan tidak ada celah untuk hewan masuk. Kok bisa ya ada panggil kucing tergeletak di bawah kasur? Udah, ambil kak, kamu aja sana, tolakku. Ah, bau banget. Iya, kakak juga tahu. Ku geser kasur itu kemudian mengambil kain penutup sofa untuk membungkus bangkai kucing tersebut. Mau kemana kak? Tanya Hamid saat ku setengah berlari keluar kamar. Mau ngubur kucingnya? Sahutku lalu menuruni tangga. Apa itu Syad? Tanya ibu yang sedang membersihkan dapur. Bangkai kucing bu, sahutku sembari berlari keluar. Kubur aja di depan. Ah iya bu, sahutku. Kuletakkan bangkai itu di lantai teras, lalu kemudian menghampiri ayah yang ada di depan kamar ataupun kamar depan.
Ayah, ada cangkul gak? Buat apaan? Mau ngubur bangkai kucing ini? Coba pinjam tetangga aja deh. Oke kalau gitu, tunggu sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang wanita parubaya membalas salamku. Maaf bu, boleh saya pinjam cangkulnya? Adik bukan orang sini ya? Soalnya ibu baru lihat mukanya. Iya bu, saya baru pindah ke sini. Oh, tinggal di mana? Di rumah ujung itu bu, yang dekat kebun. Rumah dukun. Rumah dukun? Maksudnya apa bu? Ibu saranin jangan tinggal di sana deh, bahaya. Emangnya ada apa sih bu? Udah, pokoknya jangan. Mending cari rumah lain saja daripada nanti keluarga adik kenapa-napa. Ya insya Allah bu, nggak bakalan kenapa-napa. Wajah ibu itu langsung berubah kesal. Ya udah kalau nggak percaya, cangkul ada di sana. Ibu itu kemudian menuju ke samping rumah. Aku heran dengan perubahan sikapnya yang sangat drastis itu. Makasih ya bu. Sebelum dibalikin, tolong dicuci sampai bersih. Jangan sampai ada tanah dari sana sedikit pun. Pinta ibu itu dengan suara agak meninggi. Oh iya bu. Aku pun kembali ke rumah kemudian langsung menguburkan bangkai kucing itu di dekat pohon mangga. Pegel banget. Gumamku seraya berbaring di atas kasur. Setelah hampir 3 jam membersihkan kamar dan lantai 2. Mit, udah selesai belum? Belum kak, sautnya dari kamar sebelah. Kakak ke bawah dulu ya. Iya kak. Aku pun bangkit lalu berjalan keluar. Terlihat kamar Hamid tertutup rapat kemudian turun ke bawah. Mau makan Syed? Tanya ibu yang sedang duduk di ruang tengah. Emang ada makanan? Aku berbalik tanya. Ibu masakin mie aja deh. Oh boleh bu kalau gitu. Coba tanya Hamid, dia mau juga nggak? Biar sekalian. Baru aja turun, masa suruh naik lagi sih bu, gerutuku. Hamid kan ada di depan, lagi cabutin rumput sama ayah. Masa? Iya kah? Aku berlari ke depan, benar saja. Hamid dan ayah sedang mencabut rumput, lantas siapa yang tadi menyaut dari kamar Hamid? Aku langsung merinding. Mit, kamu mau mie nggak? Boleh kak, sahutnya. Oke kalau gitu. Setelah memakan mie instan, aku kembali ke kamar lelah dan perut yang kenyang merupakan perpaduan yang sangat pas untuk tidur. Hanya dalam hitungan menit, aku pun sudah tertidur. Syed, Arsyad. Ku rasakan sentuhan di pundak dan ku buka mata. Wah, teriakku saat wajah ayah sudah ada di hadapan mataku. Ayah ini ngagetin aja. Habisnya kamu dari tadi gak bangun-bangun. Udah maghrib, ayo sholat jamaah di bawah. Iya ya. Aku pun bangkit kemudian turun ke bawah dan ke kamar mandi. Ternyata lampunya masih mati. Terpaksa harus ambil wudhu sambil gelap-gelapan. Lampu kamar mandinya masih mati ya? Tanyaku sembari menghampiri ayah. Iya, udah coba diganti tapi masih mati. Besok ayah panggil tukang listrik deh. Kami pun sholat berjamaah, setelah itu lanjut mengaji. Bagaimanapun, rumah ini sudah amat benar-benar lama kosong. Maka perlu ada pengajian juga, supaya nanti malam bisa tidur dengan tenang dan tidak ada gangguan dari penunggu lamanya. Brak, kemudian terdengar suara benda jatuh kembali. Suara apa itu ya? Paling tikus. Udah, lanjut aja ngajinya. Brak, suara itu kembali terdengar dan kali ini jelas sekali dari ruangan di dekat tangga. Di sana kayaknya ya. Aku menoleh ke ruangan itu. Iya, itu gudang. Belum dibersihin soalnya bos ayah lupa naruh kuncinya di mana. Jelas ayah. Oh gitu ya. Kami pun kemudian lanjut mengaji, setelah itu makan malam. Aku ke atas dulu, ucapku. Lalu kemudian berlari ke atas. Sesamanya di kamar langsung membaringkan tubuh di atas kasur. Tidak lama aku pun tertidur. Kemudian terdengar samar suara gesekan. Kubuka mata kemudian melirik ke sudut kamar. Terlihat Hamid sedang berdiri menghadap tembok. Ngapain di kamar kakak, Mit, kamu? Tegurku, namun Hamid bergeming, tidak membalas ucapanku sama sekali.
Ku ambil posisi duduk di ujung kasur. Mit, iya kak, ngapain di sana? Hamid kemudian membalikkan badan. Ini kak. Ia kemudian menunjukkan jemarinya yang berdarah. Ya Allah, aku berdiri untuk menghampirinya, namun baru maju beberapa langkah ia malah tertawa kencang. Sontak aku berdiri mematung sembari memandangi wajah Hamid yang terlihat sangat pucat. Kak, Hamid berjalan mendekat. Ia mengambil pensil di meja belajar. Entah kenapa tubuhku tidak bisa bergerak, aku pun merapal doa. Ah, berisik, sentak Hamid seraya mengucamkan pensil itu ke perutku. Ah, spontanku memegang perut yang terasa sakit sekali. Pensil itu masih menancap, kemudian darah segar terlihat mengalir. Aku berlari ke bawah sambil memegangi perut yang benar-benar sakit. Darah terus menetes membasahi lantai dan anak tangga. Ayah, ayah, teriakku dengan nada panik saat melihat ayah sedang duduk di ruang tengah. Ada apa sih, Syad? Tanyanya dengan bingung. Saat ku kemudian menghampirinya, tangisku benar-benar pecah. Ada apa, Syad? Tanyanya lagi seraya bangkit dari kursi. Hamid, Hamid, palasku terisak. Iya, Hamid kenapa? Hamid nusuk perut aku. Kutunjukkan pensil yang masih menancap di perut. Nusuk gimana? Orang perut kamu gak kenapa-napa gitu kok. Aku melihat ke perut, tidak ada sedikit pun noda darah di pakaianku. Kemudian mengangkat pensil yang dari tadi kupegang. Ternyata pensilnya pun tidak menancap di perutku. Tadi perut aku berdarah, kok sekarang? Sungguh aku sangat bingung. Mungkin kamu cuma mimpi, tapi ke bawah sampai dunia nyata. Makanya sebelum tidur itu kamu baca doa dulu. Aku udah baca doa, ayah. Tadi beneran sakit banget perutnya, sampai ya sama keluar darah itu. Kenyataannya perut kamu gak kenapa-napa kan? Sepertinya ayah tidak percaya dengan ucapanku. Ya sebenarnya aku pun tidak percaya dengan kejadian barusan. Namun rasanya begitu nyata, sangat nyata sekali. Pensil di genggaman serta rasa sakit yang kurasakan ya memanglah nyata. Lantas kemana perginya darah yang tadi menetes? Apakah ini semua hanya halusinasiku saja? Udah, coba kamu duduk dulu. Ayah memintaku duduk di sofa. Kemudian ia berjalan ke dapur untuk mengambilkan segelas air. Sebelum memberikannya kepadaku, ia merapalkan doa di atas permukaan air. Aneh sekali, setelah aku meminum air itu, perasaan ini menjadi lebih tenang. Gimana, udah enakan? Tanya ayah dan aku pun mengangguk pelan. Tapi aku yakin banget itu bukan mimpi ya. Aku sadar 100%. Ucapku masih menyangkal kalau kejadian tadi hanya halusinasiku saja. Ya udah, gak usah dipikirin. Yang penting kamu gak kenapa-napa. Sekarang mending kamu ambil air wudhu dulu, terus sholat malam, berdoa sama Allah, minta perlindungan dari segala gangguan, pesan ayah. Iya ayah. Aku pun berdiri tapi tiba-tiba teringat sesuatu tentang percakapanku dengan tetangga. Ayah, iya. Apa ayah tahu tentang rumah dukun? Rumah dukun? Ayah baru dengar tuh. Emangnya kenapa, Syad? Tetangga dekat rumah itu bilang kalau rumah ini rumah dukun. Apa ayah tahu? Atau bos ayah tahu? Ayah nggak tahu tentang rumah dukun. Yang ayah tahu kalau bos ayah pernah tinggal di sini selama 5 tahun sebelum akhirnya pindah ke kota. Kenapa bos ayah tiba-tiba minta kita tinggal di rumah ini? Dia tahu kalau kondisi keuangan kita lagi gak bagus. Apalagi sebentar lagi kan kamu mau masuk SMA. Pendapatan kantor juga lagi turun drastis. Jadi cuma bisa ngasih setengah gaji. Banyak teman kantor ayah yang udah di PHK. Beruntung ayah gak kena PHK. Soalnya kan udah kerja lama di sana. Makanya bos ayah minta kita tinggal sementara di sini. Sampai kondisi keuangan kantor membaik dan pandemi ini cepat selesai. Kan lumayan tuh, bisa hemat uang kontrakan juga, Syad. Jelas ayah sepertinya memang tidak ada pilihan lain. Apapun perkataan tetangga tentang rumah ini, kami akan tetap tinggal di sini. Meskipun harus mengalami kejadian menakutkan seperti tadi. Aku kemudian mengambil air wudhu.
Dan ya udah, aku ambil air wudhu dulu ya. Ucapku seraya berjalan ke arah kamar mandi. Oh iya kalau gitu. Aku sempat mematung beberapa saat di depan kamar mandi yang gelap gulita tersebut. Kurapalkan doa dalam hati, kemudian masuk ke dalam meraba-raba dalam gelap mencari posisi keran air. Ketemu. Kuputar keran tersebut, tapi tidak ada air yang keluar setetes pun. Terpaksa nih harus butuh pakai air bak. Saat ku ulurkan tangan ke dalam bak mencari gayung, tiba-tiba ada yang menarik tanganku kuat sekali. Ayah, ayah, teriakku sembari menahan tubuh di ujung bak. Aku tidak tercemplung ke dalam. Ya, agar seperti itu tujuannya. Ayah, ayah, teriakku kembali. Ku tarik dengan sekejam mungkin sembari menjatuhkan diri ke belakang. Brak! Aku pun terjatuh ke lantai dan bergegas aku bangkit kemudian berlari ke ruang tengah. Ada apa, Syed? Badannya kok basah gitu sih? Ada yang narik tangan aku ya, balasku. Kok bisa? Kok bisa gitu? Tadi pas aku mau ambil gayung di bak, tiba-tiba ada yang narik tangan, kejam banget. Aku juga manggil ayah tapi gak datang-datang. Ayah gak dengar kamu manggil. Padahal posisi kamar mandi dan ruang tengah itu tidak begitu jauh. Aneh jika ayah tidak mendengar teriakanku. Sini, ayah antar. Ayah kemudian bangkit lalu menemaniku ke kamar mandi. Setelah mengambil air wudhu, aku pun naik ke atas. Ku amati tiap anak tangga. Tidak ada sedikit pun bercak darah. Begitu pula di lantai 2. Jangan-jangan tadi aku memang berhalusinasi. Bergegasku masuk ke dalam kamar kemudian memakai sarung dan menggelar sajadah. Duk! Suara benturan kencang terdengar di jendela saat ku mengucapkan kalimat takbir. Spontan aku menoleh ke arah jendela. Gorden penutup jendela terlihat bergerak-gerak sendiri seperti tertiup angin dan ku pejamkan mata kembali membaca niat sholat. Brak! Kali ini suaranya berasal dari kamar Hamid. Hamid, panggilku dengan keras dan dengan suara keras tentunya untuk bisa terdengar dari kamarnya Hamid. Dan brak! Mid, panggilku lagi. Brak! Karena sudah merasa terganggu, aku pun berjalan ke kamar Hamid. Kemudian aku mencoba membukanya dan pintunya ternyata terkunci. Hamid, buka pintunya. Namun tidak ada jawaban darinya. Terdengar suara teriakan dari dalam kamar. Mid, Hamid, panggilku sambil berusaha membuka pintu. Ayah, ayah. Aku kemudian berteriak sekencang mungkin. Tidak lama terdengar suara langkah kaki mendekat. Ada apa, Syed? Tanya ayah. Hamid, kenapa Hamid? Tadi teriak tapi pintunya dikunci. Ayah kemudian mendekat dan kemudian dia mendobrak pintu. Pintu pun terbuka, tapi Hamid tidak ada di dalam. Hanya terlihat gorden yang bergerak tertiup angin serta jendela yang terbuka lebar. Dan kemana perginya si Hamid ini? Ayah berlari ke arah jendela. Hamid, Hamid, panggilnya. Rasanya tidak mungkin jika Hamid melompat ke bawah. Hamid, Hamid. Kami pun berlari ke bawah. Ada apa ya? Tanya ibu yang baru saja keluar kamar. Hamid gak ada, Bu, saut ayah. Gak ada gimana? Gak ada di kamarnya. Ya mungkin lagi di kamar mandi. Gak ada, Bu, sautku. Tadi kamarnya dikunci, pas saya dobrak, Hamid gak ada di dalam. Cuma jendela kamarnya kebuka. Ibuku. Ya Allah, Hamid. Ayah berlari ke pintu depan lalu keluar rumah. Sementara aku dan juga ibu mencari keberadaan Hamid di dalam rumah. Kami mencari hampir di setiap sudut rumah, tapi Hamid belum juga ketemu. Apa mungkin di dalam gudang? Gak mungkin, gudangnya kan dikunci. Ya, terus Hamid kemana? Malam-malam gini, suara ibu bergetar menahan tangis. Coba dicek lagi di atas, usul ayah. Kami pun naik ke lantai 2. Pertama mencari di dalam kamarku, nihil gak ada. Kemudian di kamar Hamid,
dan gak ada juga. Hamid, Hamid, teriakku saat mengintip ke kolong kasur. Ada Hamid sedang tertidur pulas. Nah, ternyata Hamid itu berada di kolong kasur. Kemudian kurai tubuhnya, lalu menariknya keluar. Mid, Mid, panggilku sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Ayah mengangkat tubuh kecil adikku itu ke kasur. Hamid pun membuka mata. Alhamdulillah. Hamid, kamu ngapain tidur di bawah? Tanya ibu. Wajah Hamid tampak bingung. Ia mengelus rambutnya perlahan. Hamid, kenapa tidur di kolong kasur? Tanyanya lagi. Hamid tidur di kasur, Bu. Tapi tadi, udah Bu, salah ayah. Hamid malam ini tidur sama kakak aja ya, ucapku. Iya, Hamid tidur sama kakak Arsyad aja. Ibu pun kemudian setuju. Mid, ucapku sembari membaringkan tubuh di sampingnya. Iya kak, balasnya, dan lain kali kalau tidur jangan dikunci pintunya. Hamid tidak mengunci pintunya. Lah, terus jendelanya kalau malam ditutup. Hamid ya nggak berani dekat-dekat jendela. Takut kak. Takut kenapa? Ada bayangan hitam gede-gede dekat jendela. Serem banget. Ya udah, yuk tidur aja. Ku tarik selimut lalu menaruh guling di pinggir kasur agar pandanganku tidak langsung ke arah jendela. Oh ya kak, Hamid juga mimpi. Mimpi apa? Ada monster gede di kamar kakak. Monsternya gede kayak gimana? Ya, serem pokoknya kak. Tapi kakak tenang aja, monsternya udah Hamid usir. Wah, hebat, gimana rasanya? Dan gimana caranya juga tuh? Hamid tusuk perutnya. Ditusuk pakai pensil. Iya, kok kakak tahu? Kakak cuma nebak. Monster besar. Apa mungkin yang Hamid maksud ini adalah aku? Wah, sebenarnya ada apa sih dengan rumah ini? Sekarang satu-satunya cara untuk mengetahui tentang rumah ini adalah warga sekitar sini. Syad, bangun Syad, sholat subuh. Dalam keadaan mata masih rapat, ku dengar suara ayah. Iya, bentar lagi. Gumamku, dan udah mau jam 6 loh. Ayo sholat dulu. Ku buka mata melihat Hamid sudah tidak ada di sampingku. Hamid kemana ya? Ada di bawah. Oh, aku pun kemudian bangkit, duduk di pinggir kasur, kemudian berjalan ke bawah untuk mengambil wudhu. Sepintas ku berpikir kenapa rumah sebesar ini kamar mandinya hanya ada satu. Setelah sholat subuh, aku kemudian bergabung dengan ayah dan Hamid, duduk di ruang tengah. TV-nya belum dipasang ya? Tanyaku. Belum, nanti tunggu tukang listrik aja dulu, biar sekalian dicek. Hamid pengen nonton kartun ya? Nonton kartunnya ntar siang aja. Nonton di laptop kakak aja dulu. Di sini internetnya lambat banget. Kayaknya mesti ganti kartu. Ayah lambat juga nggak? Ya, punya ayah juga gitu. Tuh kan, sebelum Senin harus buru-buru ganti kartu nih. Nanti Arsyad nggak bisa sekolah online. Pakai punya ibu aja dulu, saut ibu yang sedang memasak di dapur. Nah, tuh pakai punya ibu aja dulu, daripada kamu jalan jauh ke depan buat beli kartu. Nggak apa-apa ya, sekalian jalan-jalan lihat daerah sini. Setelah sarapan, aku pun pergi keluar untuk mengembalikan cangkul. Ya, ayah, panggilku seraya masuk ke dalam rumah. Ada apa, Syad? Saut ayah dari dalam kamar. Cangkul yang kemarin disimpan di mana? Di dekat kursi teras. Nggak ada, kamu cari yang benar. Aku udah cari di teras sampai halaman depan. Cangkulnya nggak ada. Loh, masa sih? Kami pun sama-sama mengecek ke teras. Kemarin ayah yakin banget simpan di sini. Iya, tapi sekarang nggak ada. Mana cangkulnya punya tetangga lagi? Gerutuku. Coba kamu cari di samping rumah deh. Ayah tanya ke ibu, siapa tahu dipindahin. Masa cangkul bisa jalan-jalan sih ya? Udah cari aja dulu, ucap ayah sembari masuk ke dalam. Aku pun melangkah ke samping rumah yang masih ditumbuhi rumput. Gimana cara nyarinya? Rumputnya aja masih tinggi-tinggi, gumamku.
Kuhentikan langkah tepat di jendela samping yang mengarah ke ruang tengah. Kemudian ku ketuk jendelanya sembari memanggil ayah yang sedang berdiri di dapur. Ayah, ayah. Terdengar bunyi gesekan rumput. Spontan aku menoleh ke sumber suara. Terlihat ada anak kecil mengintip dari balik tembok belakang rumah. Ia langsung berlari saat pandangan kami beradu. Hei, hei, hei. Panggilku seraya mengejarnya. Ia berlari begitu cepat masuk ke dalam kebun di belakang rumah. Hei, tunggu, tunggu, teriakku. Berat. Aku terjatuh, tersandung sesuatu. Wah, teriakku saat melihat ada sebuah makam di hadapanku. Makam dengan nisan batu tanpa nama. Tidak lama kemudian tercium bau busuk yang sangat menyengat. Aku pun berdiri sembari mencari sumber bau tersebut. Astagfirullah. Ternyata bau itu berasal dari bangkai kucing yang dikuburkan atau yang kukuburkan kemarin, lengkap dengan cangkul yang tergeletak di dekatnya. Apa mungkin ini ulah anak tadi? Buru-buru ku ambil cangkul itu, kemudian berlari ke depan rumah. Ayah, ayah, teriakku seraya masuk ke dalam. Ada apa, Syed? Di belakang, balasku terbata seraya mengatur nafas. Iya, di belakang kenapa, nak? Kalau ngomong yang jelas. Di belakang ada kuburan ya? Ayah duduk di sofa. Oh, ayah kira apaan? Ucapnya dengan santai, dan aku pun heran dengan sikapnya. Duduk dulu, Syed, tenang. Ayah kemudian memintaku duduk di sofa. Bu, ambilin minum buat Arsyad. Kasihan mukanya sampai pucat gitu. Aku duduk di sofa, tidak lama ibu memberiku minum sambil tersenyum. Arsyad kan gak pernah tinggal di desa ya, ucapnya, kemudian berlalu ke dapur. Jadi gini, Syad, di desa itu kan udah biasa kalau ada kuburan di halaman depan atau belakang rumah. Jadi kamu gak usah takut. Emangnya di sini gak ada pemakaman? Ada, tapi banyak anggota keluarga yang memang pengen selalu dekat sama makam keluarganya. Ya mungkin yang di belakang itu salah satu makam anggota keluarga yang pernah tinggal di sini, jelas ayah. Ya terus, kenapa cangkulnya ada di belakang? Apa semalam ayah simpan di sana? Ayah gak simpan di sana kok. Kalau ibu? Tanyaku pada ibu yang sedang mencuci piring. Ibu belum pernah ke belakang rumah, sahutnya. Terus siapa yang simpan cangkul di belakang? Dekat makam pula. Mana bangkai kucing yang kemarin aku kubur juga ada di sana? Ucapku. Ayah terdiam, sepertinya ia memikirkan sesuatu. Ya udahlah, gak usah dipikirin, mungkin ada orang iseng. Orang iseng? Aku jadi ingat dengan anak kecil yang berlari ke arah kebun. Tadi aku lihat ada anak kecil di belakang rumah ya. Pas aku kejar, dia lari ke kebun belakang. Nah kan, pasti ada orang iseng. Emangnya kita salah apa ya? Apa warga sekitar sini nggak suka kita pindah ke sini? Kamu ingat muka anak kecilnya nggak? Ya, aku sih cuma lihat sekilas saja. Nanti ayah tanyain aja ke RT atau tetangga dekat sini. Ah iya ya. Ku edarkan pandangan mencari keberadaan Hamid. Hamid kemana ya? Ada di kamarnya. Aku ke kamar juga deh kalau gitu, ucapku seraya berdiri lalu berjalan ke kamar. Sesamanya di lantai 2, aku mengintip kamar Hamid. Ternyata ia sedang tidur. Kemudian kembali ke kamarku, kurebahkan badan di atas kasur sembari memikirkan rangkaian kejadian yang menimpaku. Apa benar anak kecil itu pelakunya? Perasaan aku tidak melihat ada orang lewat saat mengubur bangkai kucing itu. Jika memang ia pelakunya, apa alasannya sampai melakukan hal seperti itu? Nah, jawabannya nanti akan ada di part-part yang setelah ini ya teman-teman, karena ceritanya berlanjut ke part yang selanjutnya, yaitu part yang kedua. Jadi untuk kalian yang penasaran dengan cerita pada kali ini, kalian harus tetap tonton terus dan stay tune terus di channel Ngulik Sejarah. Terima kasih atas perhatian kalian sudah menyimak cerita pada kali ini dan video kali ini. Intinya pokoknya cerita ini sangat bagus ke depannya dan kalian harus tetap stay tune. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini.
Dan jangan lupa pula ya untuk kalian share, komen, dan ya serta kalian like juga video kali ini dan video-video yang lainnya dari channel Ngulik Sejarah. Sekian dan terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Sampai berjumpa di part yang selanjutnya dan juga video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.